Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas salah satu materi tentang biopsikologi, yaitu mengenai memahami perilaku penggunaan obat. Kelompok kami pada materi kali ini, yang pertama ada Karisma Putri Aditama, Muhammad Kurnia Irfan, Syafira Kasmarantika, Latifah Nur Hasanah, dan Monika Nur Imanulia. Yang pertama, kami membahas 4 rute dalam pemberian obat. Rute yang pertama ada secara oral. Yang kedua ada injeksi, ketiga inhalasi dan penyerapan melalui membran mukosa. Keempat rute tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Seperti halnya oral yang banyak disukai orang karena kemudahannya, injeksi karena kuat, cepat, dan terprediksi akan efek obatnya, sementara inhalasi memiliki kelemahan karena sulit untuk mengatur dosis yang pasti dan tepat dalam pemberiannya. Toleransi obat merupakan penurunan kepekaan tubuh terhadap suatu obat akibat dari paparan terhadap obat tersebut. Toleransi obat ini dapat dilihat bahwasanya dosis suatu obat memiliki efek yang lebih ringan dibanding dengan sebelum paparan obat, atau dengan kata lain, dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek obat yang serupa. Materi selanjutnya adalah efek putus obat, yaitu suatu obat menghasilkan kompensasi pada sistem saraf yang mengimbangi efek obat dan menghasilkan toleransi. Ketika obat dihentikan dan keluar dari tubuh, saraf kompensasi berubah tanpa efek samping obat. Untuk mengimbanginya yang kemudian muncul sebagai efek putus obat yang bertolak belakang dengan efek awal obat. Misalnya, pribadi berhenti mengkonsumsi obat tidur menyebabkan pribadi tersebut susah tidur sehingga mengalami insomnia. Kemudian ada pengguna narkoba. Sebelum ke materi ini, sebenarnya apa sih narkoba itu? Kata narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kandungan pada narkoba memiliki efek samping, yaitu kehilangan kesadaran, memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat pada otak, yaitu terlihat pada mental dan perilaku, serta memiliki pengaruh kecanduan. Orang yang kecanduan narkoba adalah setiap individu yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, meskipun mereka tahu akan dampak buruk bagi kesehatannya dan kehidupan sosialnya. Walaupun telah berusaha untuk berhenti mengkonsumsi narkoba, mereka tetap susah untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Kebanyakan mereka yang mencoba berhenti mengkonsumsi narkoba berdampak sakau pada dirinya. Gejalanya adalah sulit fokus dan cara bicara yang tidak nyambung. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya ada kecanduan narkoba berkaitan dengan ketergantungan fisik. Pecandu narkoba yang telah mencapai tingkat ketergantungan fisik akan narkoba didorong oleh efek putus obat yang dialami untuk menggunakan obat tersebut setiap kali mereka mencoba untuk mengurangi penggunaan narkoba. Bentuk ketergantungan secara fisik terlihat ketika pecandu berhenti mengonsumsi obat, maka otot terasa sakit, gemetar, kejang perut, muntah, diare, berkeringat, pilek, insomnia, dan hidung mengeluarkan cairan. Kemudian ada sebuah teori yang bernama teori insentif positif, berasumsi bahwa individu pecandu narkoba tidak menggunakan narkoba sebagai pelarian diri dan dampak penarikan diri, tetapi untuk memperoleh dampak positif berupa rasa nyaman dan kesenangan. Selanjutnya, pandangan dari sisi biopsikososial. Biopsikososial memandang bahwa individu secara internal mengalami sistem psikologis serta biologis yang saling berinteraksi. Hal yang memicu timbulnya kecanduan dipandang dari pengaruh pada tingkatan sistem, seperti intrapersonal dan interpersonal, keluarga, teman sebaya, budaya, sekolah, serta lingkungan di sekitarnya. Faktor internal dalam diri individu serta eksternal sosial adalah faktor resiko yang memiliki peran dalam memicu perilaku kecanduan yang khususnya pada remaja. Di samping itu, faktor genetik dari keturunan yang dimana orang tua tersebut menjadi pemakai aktif memiliki peluang besar dalam menjadi pecandu narkoba di kemudian hari. Sedangkan efek obat
menimbulkan ketergantungan individu secara biologis terhadap rasa nyaman, tenang, serta menghilangkan rasa sakit dan perasaan yang kurang tepat dalam diterima lainnya. Lalu ada faktor psikososial yang muncul dari individu yang secara psikologis mempunyai permasalahan seperti kepercayaan diri yang rendah, kemampuan untuk mengatur stres yang buruk, tindakan coba-coba dan tidak adanya kontrol untuk menunda kepuasan, serta menggunakan tindakan yang dekat dengan bahaya untuk menunjukkan diri dan mengatasi rasa bosan. Hal tersebut menjadikan individu khususnya remaja untuk berpeluang ke dalam perilaku kecanduan tersebut. Perilaku kecanduan adalah alat interaksi sosial supaya individu dapat diterima oleh peer dan merupakan bentuk menentang terhadap orang tua dalam upaya untuk membentuk identitas diri serta dianggap telah menginjak masa dewasa. Walaupun perilaku kecanduan dan penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersumber dari keluarga sendiri, jika sistem keluarga tidak berfungsi dengan semestinya, seperti hubungan antara orang tua yang kurang baik serta anggota keluarga lainnya, dapat menimbulkan perilaku menarik diri atau komunikasi yang kurang, serta muncul pertentangan dan berbohong. Kualitas hubungan keluarga yang kurang baik akan meningkatkan resiko penyalahgunaan dan kecanduan narkoba khususnya pada masa remaja. Berdasarkan hal yang dipaparkan tadi, biopsikososial memandang bahwa faktor resiko merupakan faktor dan proses yang rentan dan menjadi penyebab muncul serta memperparah probabilitas penyalahgunaan dan kecanduan narkoba terdiri dari faktor biologis, psikologi ataupun pribadi, dan lingkungan ataupun sosial. Selanjutnya ada kesimpulan. Obat dapat diberikan melalui berbagai cara seperti oral, injeksi, inhalasi, atau penyerapan melalui selaput lendir. Toleransi obat terjadi saat tubuh menjadi kurang peka dan efek putus obat dapat timbul setelah menghentikan penggunaan. Tidak semua pengguna narkoba mengalami kecanduan. Ketergantungan fisik terkait dengan gejala negatif saat obat dihentikan. Teori-teori menunjukkan faktor pemicu kecanduan seperti dorongan untuk mencegah efek putus obat atau mencari dampak positif. Pendekatan biopsikososial menekankan interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam kecanduan. Faktor risiko seperti genetik, efek obat, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi kecanduan. Pentingnya pendekatan holistik dan hubungan keluarga yang baik ditekankan untuk efektivitas perawatan dan pencegahan kecanduan pada remaja. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.